Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin rahimakumullah, ada satu kisah dahulu ketika Syekh Al-Mutawalli Asy-Syarawi berkunjung ke salah satu kota. Beliau ditanya oleh seseorang. Syekh Al-Mutawalli Asy-Syarani ini adalah ulama ahli tafsir di Arab Saudi. Selain itu, beliau juga mempunyai keahlian penguasaan di bidang sastrawi, bahkan di bidang fikih, akidah, hingga permasalahan kontemporer kehidupan kaum muslimin. Kemudian seseorang tadi bertanya kepada Syekh Al-Mutawalli Asy-Syarawi, "Ya Syekh, apakah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran seluruhnya benar?" Maka dengan tegas Syekh menjawab, "Ya, saya yakin benar." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Jika demikian, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang kafir berkuasa atas kalian? Padahal jelas di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman atau orang-orang mukminin." Maka Syekh Al-Mutawalli Asy-Syarawi menjawab dengan bijak. Kata beliau, "Karena kami masih muslimin, belum menjadi mukminin, dan merasa belum paham dan puas dengan jawaban Syekh tersebut, maka orang itu bertanya lagi, lalu apa bedanya antara muslimin dan mukminin? Kemudian Syekh menjawab, kaum muslimin hari ini menunaikan syiar Islam dari mulai sholat, zakat, puasa Ramadan,
menyembelih hewan udhiyah, umroh, haji, dan ibadah lainnya. Namun mereka sangat gersang, kata Syekh. Mereka gersang ilmu-ilmu dunia, ilmu ekonomi, ilmu sosial, militer, dan lain sebagainya. Mengapa kegersangan itu terjadi, kata orang yang bertanya tadi. Lalu Syekh menjawab dan beliau mengutip sebuah ayat dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna kulam tu'minu walakin qulu aslama walamma yudkhulil iman fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasula yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Maka orang-orang Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk kepada Islam, karena iman belum masuk ke dalam dada hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, hadirin rahimakumullah, dari percakapan antara Syekh dengan orang tersebut dapat kita simpulkan bahwa Syekh Mutawalli Asy-Syarawi sangat menyoroti kualitas keislaman, menyoroti kualitas keislaman kaum muslimin pada hari ini yang masih jauh di bawah standar. Dan beliau juga menekankan adanya perbedaan antara muslim dan mukmin, sebab nas-nas atau syariat baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah memang membedakan antara keduanya. Meskipun istilah iman dan Islam bisa saling mewakili ketika disebutkan sendiri-sendiri, akan tetapi ketika disebutkan secara bersamaan dalam konteks pembahasan, masing-masing mempunyai arti tersendiri: iman-iman, Islam-Islam. Dan inilah yang dimaksud dengan kaidah idza ijtama iftaraka wa idza iftaraka ijtama. Nah, hadirin rahimakumullah, untuk lebih mudah memahami perbedaan antara mukmin dan muslim, kita simak dan renung perkataan sederhana tapi maknanya dahsyat. Kata Syekh, jika engkau ingin melihat mukmin, jika engkau ingin melihat kaum mukminin, maka lihatlah ketika salat subuh. Tetapi jika ingin melihat muslimin, lihatlah ketika salat Id atau salat hari raya. Contoh simpelnya dapat dijelaskan bahwa mukmin itu identik dengan kualitas, sedangkan muslim identik dengan kuantitas. Jadi bisa disimpulkan bahwa mukmin adalah next level dari muslim yang terus berbenah dan meningkatkan kualitas dirinya, baik dari aspek ruhiyah, dari aspek ilmiah, maupun aspek jasadiahnya. Nah, lalu pertanyaan kemudian, seperti apa sifat-sifat muslim yang berkualitas mukmin? Karena jelas muslim dan mukmin tadi dijelaskan berbeda. Ada hadis dari Nabi SAW yang menyebutkan sifat-sifat kualitas mukmin dan muslim. Muslim yang berkualitas mukmin, al-mu'minu khairu wa ahabbu ilallah minal mu'mini dha'ifi wa fi kulli khairu al-ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la yajad.
wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syafa'ala fa inna law tabtahu amala syaitan. Lalu dan mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Maka bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusan. Serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Lalu di hadis disebutkan, apabila engkau tertimpa musibah, maka janganlah engkau berkata seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan terjadi begini dan begitu. Jangan berkata seandainya, tetapi kata hadis, katakanlah qadarullahu wa ma syafa'ala. Ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Karena ucapan seandainya itu akan membuka pintu setan. Nah, para ulama menjelaskan di dalam hadis ini, al-mu'min al-qawi, orang beriman yang kuat. Orang beriman yang kuat dalam hadis ini bukan hanya sebatas fisik, tetapi mencakup banyak hal. Al-mu'min al-qawinya, orang beriman yang kuat, tetapi mencakup akidah, ibadah, akhlak, ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Maka hadis ini mengisyaratkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan peningkatan kualitas SDM. Nabi berharap agar umatnya menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas tinggi, karena kualitas manusia adalah syarat mutlak kejayaan sebuah peradaban. Maka sangat disayangkan jika kita masih terlena dengan kuantitas tetapi mengabaikan kualitas. Contohnya seumpama buih di lautan, contoh kualitas dan kuantitas. Banyak jumlahnya, di buih di lautan itu banyak jumlahnya tapi sedikit kekuatannya. Nah, dari hadis ini setidaknya ada 4 hal yang diwariskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan 4 hal ini bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas. Yang pertama yaitu kriteria muslim yang berkualitas tinggi adalah bersungguh-sungguh di dalam menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Di dalam hadis disebutkan ihris ala ma yanfa'uka, maka bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat. Aplikasi sederhananya diawali dengan memupuk semangat, misalkan memupuk semangat dalam belajar. Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat, meninggalkan budaya malas dan tidak membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia. Itu bersungguh-sungguh ya dalam mendapatkan apa yang bermanfaat. Lalu kriteria muslim berkualitas tinggi yang kedua yaitu banyak berdoa. Dikutip dari hadis tadi, wasta'in billah, ini lafal isti'anah, dan ini tercantum di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita laksanakan 5 waktu dalam 1 hari yang wajib. Seperti di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Dan ini maknanya kita sebagai hamba Allah setelah menunaikan ibadah, iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita beribadah, lalu kita memohon kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, meminta pertolongan. Maka
jangan pernah kita melewatkan kesempatan ini, karena sejatinya berdoa adalah senjata paling ampuh yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi seorang mukmin. Nah, jika poin yang pertama tadi lebih tertuju kepada aspek zahir, maka poin yang kedua ini yang berdoa, beribadah kepada Allah, lebih tertuju kepada aspek batin, menekankan kepada aspek batin. Karena ikhtiar itu adalah doa lahir, dan doa itu ikhtiar batin. Jadi ikhtiar itu doa lahir dan doa itu ikhtiar batin. Nah, inilah fungsi doa dalam konteks peningkatan kualitas, bahwa orang yang merutinkan zikir dan doa bukan hanya mendapatkan banyak pahala dan keutamaan, tetapi juga memiliki spirit yang kuat. Lalu selanjutnya, kriteria muslim berkualitas yang ketiga adalah selalu optimis. Dalam hadis tadi disebutkan wala ta'jaj. Nabi berpesan jangan merasa lemah, wala ta'jaj. Nah, sebuah pesan yang sangat berkaitan erat dengan dua poin tadi. Yang pertama bersungguh-sungguh, yang kedua selalu berdoa. Tentunya di poin yang ketiga ini kita tidak boleh berputus asa. Jangan merasa lemah, wala ta'jaj. Kita harus selalu mencari kemudahan di tengah kesulitan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan umat Islam, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan umat Islam bermental kuat, tidak lemah, tidak mudah menyerah, tidak banyak mengeluh. Karena keterbatasan bukan menjadi alasan untuk kita tidak berkembang. Bahkan gangguan dan halangan dari luar tidak menyurutkan semangat seorang mukmin. Kiai Haji Syuhada Bahri, kalau nggak salah, Kiai Haji Syuhada Bahri rahimahullah pernah berpesan bahwa semakin berat ujian dakwah, semakin wajib hukumnya berdakwah, dan jika bersabar maka semakin besar pahala untuk seorang tersebut. Dan selanjutnya kriteria muslim yang keempat yang berkualitas tinggi adalah pasrah dan tawakal. Dari hadis tadi disebutkan fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza walakin kun qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini di dalamnya terdapat larangan berandai-andai dan menyesali ikhtiar di masa lalu. Karena walau bagaimanapun di balik setiap usaha, entah itu sukses atau gagal, akan selalu ada pelajaran berharga untuk langkah selanjutnya. Nah, hadis ini sangat relate dengan kehidupan, karena ada kalanya segenap ikhtiar telah ditempuh, tetapi cita-cita mulia yang dituju belum juga terwujud. Bahkan tampaknya semakin jauh dan sulit untuk digapai. Saat itulah sikap terbaik adalah pasrah dan tawakal. Jadi tak perlu menyesali usaha baik yang pernah diperjuangkan meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi ilmu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.